Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan cara mengajar BIPA pada level C2. Dan kali ini tema yang saya angkat adalah berita. Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Dan kosakata yang sering akan kita jumpai dalam tema kali ini ialah berita atau news, informasi information, duka sad or condolence, gembira happy, criminal criminal or villain, pemerintah is government, tax is tax, television is television, koran is newspaper, radio is radio, internet is internet, fakta is fact, dan aktual is actual. Kosakata-kosakata ini yang harus kita pahami dan harus kita telaah dan kita ingat dalam tema kali ini. Untuk pertama, siswa diwajibkan untuk membaca sebuah artikel yang sudah saya berikan atau berita yang saya berikan, yaitu tentang Indonesia dan spesies hewan yang terancam punah. Diharapkan siswa dapat membaca dan menyimak dan menelaah berita ini. Kali ini saya akan membacakan beritanya. Indonesia merupakan rumah untuk lebih dari 100 spesies hewan yang terancam punah. Indonesia dikenal juga dengan dunia yang hilang dari Asia. Indonesia merupakan sebuah tempat untuk bermain bagi hewan-hewan yang semakin langka, eksotik, dan cantik, tapi perlahan-lahan mencapai tingkat kepunahan yang sangat berbahaya. Satwa-satwa tersebut adalah harimau Sumatera, badak Jawa, komodo, orangutan, anoa, merak, penyu, dan lain sebagainya. Selain itu, yang membuat heran lagi, walaupun Indonesia hanya membentuk 1% dari luas daratan di bumi, tapi hutan hujannya adalah rumah untuk 10% spesies tumbuhan yang terkenal di seluruh dunia. 12% spesies mamalia ada di Indonesia, dan ada sekitar 17% dari seluruh spesies burung yang diketahui. Maka dari itu, fakta Indonesia yang satu ini sangat menarik perhatian bagi para turis asing yang untuk mendatanginya. Berita ini cukup singkat, cukup jelas, cukup padat, apa yang ada di dalam Indonesia tentang hewan-hewan yang hampir punah. Dari berita ini, siswa diharapkan untuk memahami dan menelaah agar bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Contoh pertanyaan yang akan diberikan ialah, berdasarkan berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Apa tema dari berita tersebut? Kedua, hewan apa saja yang hampir punah? 3. Hewan apa yang terdapat dalam gambar? Dari contoh 3 pertanyaan ini, siswa diharapkan dapat menelaah dan membaca berita yang tadi secara benar. Selanjutnya, saya akan memberikan sebuah gambar atau foto tentang mobil yang mengalami sebuah kecelakaan. Sepertinya ini kecelakaan di tol ya. Dan siswa diharapkan dapat membuat judul berita yang sesuai dengan gambar di atas. Dari gambar di atas, berita seperti apa yang Anda ingin sampaikan? Tulislah 3 judul berita yang sesuai dengan gambar di atas. Secara garis besar, berita ini termasuk ke dalam berita duka. Karena sebuah hal yang bisa dibilang negatif atau hal buruk telah terjadi, kecelakaan mobil, di mana berita tersebut pasti akan menyangkut sebuah kesedihan dan berhubungan dengan kabar duka. Entah supir atau penumpangnya yang mungkin masuk rumah sakit atau meninggal, atau dan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya, kita akan menyimak sebuah dialog dari 2 orang Indonesia yang melakukan percakapan. Saya akan bacakan dialognya. Johnny, lu tau nggak ada promo besar-besaran di koran? Dul, gue tau dari kemarin pasti diskon penjualan mobil besar-besaran di Auto 2000. Johnny, lu so tau ini bukan mengenai mobil, motor, atau rumah mewah. Mana mungkin gue tertarik berita itu. Duit aja mana kita buat beli buku aja susah. Dul, ya siapa tahu lu browsing berita tentang mobil hari ini belinya 5 tahun kemudian. Johnny, ya 5 tahun kemudian baru lulus kuliah, mana mungkin kayak mendadak. Emang nyokap lu mau mewarisi tanah di kawasan Serpong atau Alam Sutra? Kayak mendadak mana mungkin lah, bayar kuliah juga ngos-ngosan. Ini sih berita tentang diskon besar-besaran sampo penumbuh rambut, dari 100.000 jadi 10.000. Dul, kenapa lu berbagi berita itu sama gua? Lu sendiri yang gak punya rambut sejuwir pun, Johnny. Siapa tahu lu mau numbuhin rambut di perut, Dul. Sialan lu. Dari sebuah percakapan yang tadi telah kita baca,
kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama, apa yang mereka bicarakan? Yang kedua, apa tujuan mereka melakukan percakapan tersebut? Hanya untuk obrolan kah? Hanya untuk mengisi waktu kah? Atau memang itu sesuatu yang sangat genting kah? Atau sesuatu yang sangat penting? Atau seperti apa? Nomor 3, bagaimana hubungan kedua orang dalam percakapan itu? Dilihat dari percakapannya, dari gaya berbahasanya, kita dapat mengetahui bagaimana hubungan antara dua orang yang melakukan percakapan. Pertanyaan nomor 4, apakah bahasa yang digunakan formal atau tidak formal? Dari situ kita bisa lihat mereka menggunakan kata gua, kata sialan lo, dan sebagainya. Itu bisa kita kategorikan sebagai bahasa yang tidak formal. Sebutkan beberapa bahasa yang formal dan tidak formal dari percakapan tersebut. Seperti tadi yang saya bilang, ada kata gua, ada kata sialan lo, dan sebagainya. Nomor 6, di mana kira-kira percakapan itu terjadi? Mereka adalah seorang mahasiswa, dan kira-kira tempat mana yang cocok untuk mahasiswa dalam melakukan percakapan. Nomor 7, apa pekerjaan kedua orang dalam percakapan itu? Kita bisa telah lagi nanti. Nomor 8, mengapa Johnny membicarakan topik tersebut kepada Dul? Apakah memang itu hal serius kah? Atau hanya ingin bercanda kah? Atau sebagainya. Nomor 9, bagaimana tanggapan Dul terhadap informasi yang diberikan Johnny? Dan nomor 10, adakah bahasa asing yang digunakan dalam percakapan itu? Pertanyaan-pertanyaan ini harus mudah dijawab jika kita memperhatikan percakapan yang tadi. Setelah itu kita berpindah kepada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Untuk pertama, saya akan memberikan sebuah materi yang dalam pemberitaan umumnya terdapat beberapa kata seperti berikut. A melaporkan, B mengimbau, C memperlihatkan, D menunjukkan, E berpendapat, F menginstruksikan, G menekankan, H membandingkan, I menyatakan, J menanyakan. Kata-kata ini digunakan untuk melaporkan kalimat yang diterima oleh reporter atau penulis berita dari sumber informasi. Sumber informasi bisa saja hasil wawancara, data statistik, dan sumber berita lain yang diberitakan kembali. Kata-kata tersebut mengindikasikan bahwa kalimat tersebut tidak langsung apabila tidak terdapat tanda kutip. Perhatikan contoh di bawah ini. Nomor 1. Pemerintah Jepang kepada sedikitnya 280.000 orang, tanda kutip, tinggalkan rumah Anda guna menghindari dampak terjangan topan Goni di Pulau Kyushu. Kalimat kedua. Pemerintah Jepang mengimbau kepada sedikitnya 280.000 orang untuk meninggalkan rumah mereka guna menghindari dampak terjangan topan Goni di Pulau Kyushu. Kata mengimbau digunakan dalam kalimat tersebut. Kata tersebut disesuaikan penggunaannya dengan konteks pembicaraan. Bisa saja kata yang digunakan menginstruksikan atau dengan tegas menasehati dan lain-lainnya. Setelah kita pahami kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, kita akan melakukan latihan beberapa kalimat seperti ini. Ubahlah kalimat-kalimat langsung di bawah ini menjadi kalimat tidak langsung. Contoh pertama, Presiden Jokowi dalam tanda kutip selesaikan permasalahan banjir di ibu kota Jakarta. Presiden Jokowi menekankan untuk menyelesaikan permasalahan banjir di ibu kota Jakarta. Pertanyaan nomor 2, mantan Presiden SBY, Presiden harus bergerak secara strategis untuk mengatasi melemahnya nilai tukar rupiah. Nomor 3, Ahmad Dhani dalam tanda kutip, tidak ada yang suaranya lebih bagus daripada Saipul Jamil. Nomor 4, Wakil Presiden Yusuf Kala dalam tanda kutip, Indonesia tidak dalam situasi krisis. Nomor 5, Biro Statistik Pusat dalam tanda kutip, jumlah penduduk berpendidikan tinggi meningkat 10% tahun ini. Nomor 6, Kepala Sekolah dalam tanda kutip, penurunan karakter siswa disebabkan oleh ketidakmampuan guru menerapkan pengajaran karakter. Nomor 7, Kepala Desa dalam tanda kutip, jumlah korban longsor di Wonogiri bertambah menjadi 12 orang. Dan nomor 8, Romai Rama dalam tanda kutip, Partai Idaman didirikan untuk mengakomodasi masyarakat yang multikultural. Dari sini kita harus membuat kalimat menjadi kalimat tidak langsung dengan kata-kata yang tadi sudah disampaikan seperti melaporkan, mengimbau, memperlihatkan, menunjukkan, berpendapat, menginstruksikan, dan bagaimana kita mencari kata itu yang cocok untuk kalimat-kalimat yang tadi. Kalimat seperti kalimat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, atau nomor 8. Setelah kita belajar kalimat langsung dan kalimat tidak langsung, itu adalah materi terakhir dari saya tentang berita dalam pengajaran BIPA level C2. Terima kasih sebelumnya. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.